rekan-rekan mahasiswa, saya Dr. Areta Idarto, spesialis anak. Dalam video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan keterampilan medik resusitasi neonatus. Tujuan dari pembuatan video ini untuk membantu rekan-rekan mahasiswa semua untuk dapat lebih mudah memahami dan mendemonstrasikan kembali bagaimana cara melakukan tindakan resusitasi neonatus. Jadi rekan-rekan mahasiswa dalam mempersiapkan tindakan resusitasi neonatus atau ketika kita menjadi penolong dalam persalinan atau membantu kelahiran bayi, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum bayi lahir. Yang pertama, tentu kita harus memperkenalkan diri dan memberikan salam kepada orang tua atau ibu dari bayi yang akan dilahirkan. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan diri untuk melakukan anamnesis yang meliputi menanyakan usia kehamilan ibu, kemudian jumlah bayi dalam persalinan yang saat ini, apakah ada riwayat faktor resiko sebelumnya, dan juga menanyakan apakah ada riwayat pecah ketuban sebelum waktunya. Kemudian sebagai penolong kita perlu mempersiapkan tim. Persiapan meliputi persiapan penolong, persiapan alat, dan juga persiapan obat-obatan. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah kita selesai melakukan konseling antenatal dan setelah selesai melakukan persiapan penolong, alat, dan juga obat-obatan, maka kita sudah siap menolong bayi yang akan baru lahir. Ketika bayi akan lahir, maka pastikan bahwa infant warmer dalam kondisi menyala sehingga suhu terjaga dengan baik dan jangan lupa untuk menyalakan alat penghitung waktu atau stopwatch ketika bayi sudah lahir. Ada 3 pertanyaan penting yang harus kita tanyakan ketika bayi lahir. Yang pertama adalah apakah bayi lahir prematur atau tidak. Yang kedua, bagaimana nafasnya? Apakah nafasnya irreguler? Apakah bayi menangis atau tidak? Yang ketiga, kita harus mengetahui apakah otot-otot bayi atau tonus ototnya lemah atau tidak. Jika seluruh pertanyaan tersebut dijawab tidak, maka bayi bisa dilakukan perawatan gabung bersama ibu. Kita bisa memulai inisiasi menyusui dini dengan selalu menjaga kehangatan dan juga memantau laju denyut jantung, frekuensi nafas, dan juga saturasi oksigen bayi. Kalau rekan-rekan mahasiswa ingat bahwa bagian dari persiapan alat adalah mempersiapkan untuk menjaga suhu dari bayi yang baru lahir. Salah satunya adalah mempersiapkan 3 buah selimut. Yang pertama untuk mengeringkan, menghangatkan, dan juga untuk menyangga bahu. Dari ketiga pertanyaan yang kita lontarkan ketika bayi baru lahir, apabila terdapat salah satu jawaban iya, maka kita akan langsung melakukan langkah awal. Langkah awal terdiri dari hangatkan bayi, kemudian kita keringkan, kemudian apabila perlu kita bersihkan jalan nafas dengan menggunakan suction. Pertama kita akan bersihkan dari area mulut, kemudian kita bersihkan dari area hidung. Setelah itu kita keringkan bayi dan kita berikan stimulasi atau rangsang taktil dengan meraba area punggung atau dengan menepuk pelan area telapak kaki. Apabila selimut yang tadi dibawa oleh bayi terasa basah, maka kita akan melakukan penggantian selimut dan selimut berikutnya bisa kita lakukan untuk menghangatkan bayi di infant warmer. Untuk segala tindakan tadi, maka kita perlu mereposisi kembali bayi dengan posisi sedikit menghidu. Setelah selesai melakukan langkah awal, maka kita akan melakukan evaluasi usaha nafas bayi dan juga laju denyut jantung. Saat ini kita melakukan pemasangan monitor saturasi oksigen pada area preduktal. Kemudian kita evaluasi apakah bayi memperlihatkan usaha nafas megap-megap atau bahkan apne. Kita perlu mengecek apakah laju denyut jantung bayi di bawah 100 kali per menit. Apabila iya, maka kita mempersiapkan bayi untuk diberikan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan balon mengembang sendiri dengan sungkup yang sesuai. Ventilasi tekanan positif kita lakukan sebanyak 40-60 kali per menit dengan hitungan pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas dengan fraksi oksigen yang kita gunakan sebanyak 21%. Selama kita memberikan ventilasi tekanan positif pada bayi baru lahir yang membutuhkan VTP, kita harus memastikan apakah VTP yang kita berikan efektif. Efektivitas dari VTP kita ketahui dengan melihat apakah dada mengembang atau tidak. Apabila tidak ada pengembangan dada, maka kita melakukan langkah koreksi yang terdiri dari
SR-IPTA, atau yang pertama kita lihat apakah sungkup sudah sesuai ukurannya dengan ukuran wajah bayi dan apakah sungkup sudah menutup dengan baik. Apabila memerlukan koreksi, kita panggil bantuan untuk mereposisi bagaimana cara memegang sungkup dengan dua tangan. Kemudian kita lihat apakah di dalam rongga mulut atau rongga hidung bayi terdapat lendir. Bila perlu, kita akan melakukan isap lendir. Setelah itu, kita pastikan apakah mulut bayi terbuka, apakah ada halangan yang ada terlihat di mulut bayi. Kemudian, apabila dada tetap tidak mengembang, kita boleh menaikkan tekanan dari pompa atau VTP yang kita berikan maksimum 40. Apabila dada tetap tidak mengembang, maka kita perlu memikirkan adanya alternatif jalan napas atau kita persiapkan bayi untuk intubasi. Ketika kita melakukan VTP, kita harus selalu memastikan VTP yang kita berikan efektif. Dengan seluruh langkah koreksi, kita sampai pada langkah koreksi terakhir, yaitu memberikan alternatif jalan napas dengan cara intubasi. Intubasi kita lakukan secara lega artis dengan mempersiapkan laringoskop dan juga ETT yang sesuai dengan berat badan atau usia bayi. Saat ini kita akan menghubungkan bayi dengan oksigen dengan fraksi 100%. Apabila ETT yang kita gunakan menggunakan balon, maka jangan lupa untuk melakukan pengempesan balon sebelum kita menggunakan ETT tersebut. Setelah itu, dengan cara lega artis, kita akan melakukan intubasi secara cepat. Lalu hubungkan dengan sumber oksigen. Dan saat ini kita pastikan apakah ETT kita sudah pada posisi yang benar dengan melihat dada yang mengangkat secara simetris. Kemudian kita dengarkan di paru kanan dan paru kiri secara bergantian untuk memastikan bahwa ETT sudah pada posisi yang benar. Berikutnya kita akan mengevaluasi laju denyut jantung. Apabila laju denyut jantung di bawah 60 kali per menit dan bayi sudah dalam kondisi terintubasi atau terpasang LMA, maka kita bisa memulai ventilasi tekanan positif dan kompresi dada dengan frekuensi VTP 1 kali diikuti dengan kompresi dada sebanyak 3 kali. Saat ini, dengan secara simultan, kita bisa melakukan pemasangan akses intravena dan juga melakukan pemasangan orogastric tube. Kompresi dada dan VTP ini kita kerjakan selama 60 detik. Setelah itu, kita akan mengevaluasi laju denyut jantung. Apabila laju denyut jantung masih di bawah 60 kali per menit, maka kita perlu menyiapkan pemberian adrenalin intravena atau intratekal. Demikianlah tadi langkah-langkah tindakan yang kita lakukan sebagai bagian dari algoritma resusitasi neonatus setelah kita melakukan langkah awal di mana kita mendapati usaha nafas bayi yang apni atau megap-megap dan juga laju denyut jantung yang kurang dari 100 kali per menit. Apabila setelah langkah awal kita evaluasi bayi dapat bernafas spontan dengan laju denyut jantung 100 kali per menit, kita akan lihat ada atau tidaknya retraksi, merintih, atau takipne. Apabila tidak ada, maka kita akan melihat apakah bayi menunjukkan kondisi sianosis tanpa distres nafas atau saturasi oksigennya tidak tercapai. Apabila kondisi tersebut tidak kita dapatkan, maka kita bisa membawa bayi untuk rawat gabung bersama ibu dengan senantiasa menjaga kehangatan dan memantau seluruh tanda vital yang ada pada bayi. Namun, apabila kita melihat bayi mengalami kondisi sianosis tanpa distres nafas, maka kita perlu memberikan oksigen aliran bebas dan apabila bayi tersebut lahir prematur maka kita perlu pertimbangkan pemberian CPAP. Setelah kita evaluasi namun tidak ada perbaikan, perlu kita curigai adanya penyakit jantung bawaan sehingga bayi perlu dirawat di ruang khusus rawat intensif setelahnya.
Apabila setelah langkah awal kita evaluasi bayi bernafas spontan dengan laju denyut jantung 100 kali per menit, kita evaluasi kembali apakah bayi menunjukkan retraksi, merintih, atau takipne. Apabila ada, maka kita harus memasang CPAP dengan setting tekanan positif akhir expirasi 7 cm H2O dengan target saturasi oksigen sesuai dengan usia bayi. Kita pastikan bayi selalu terpasang monitor saturasi oksigen. Lalu kita evaluasi apabila bayi menunjukkan retraksi, takipne, atau merintih, maka kita perlu menaikkan tekanan positif akhir respirasi menjadi 8 cm H2O. Kriteria gagal CPAP adalah apabila setting CPAP sudah mencapai TPAE 8 cm H2O dengan bayi masih menunjukkan distres nafas berat dan juga apabila FiO2-nya sudah lebih dari 40%. Jika demikian, maka perlu kita pertimbangkan untuk melakukan ventilasi tekanan positif dan persiapkan intubasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, apabila kita sudah melakukan seluruh rangkaian tindakan dari algoritma resusitasi neonatus, ada dua luaran klinis yang kita dapatkan. Yang pertama, apabila bayi lahir secara bugar, maka bayi akan rawat gabung dengan ibu dan dirawat di ruang perawatan bayi biasa. Sedangkan apabila kita perlu melakukan resusitasi, termasuk memberikan ventilasi tekanan positif, bahkan intubasi, ataupun pemasangan CPAP, maka bayi perlu dirawat di ruang perawatan pasca resusitasi untuk pemantauan lebih lanjut. Demikian video keterampilan medik resusitasi neonatus. Semoga rekan-rekan mahasiswa sudah dapat lebih memahami bagaimana cara mempraktikkan tindakan-tindakan dalam resusitasi neonatus. Saya Dr. Areta Idarto, spesialis anak. Salam entrepreneur.